Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Kuliah di DHK. Pada video kali ini kita akan melanjutkan hands-on dari AVR Timer. Nah, oke, bagi yang belum menonton video sebelumnya tentang AVR Timer hands-on, silahkan tonton dulu. Nah, karena ini adalah lanjutan dari video tersebut. Ya, pada video sebelumnya kita sudah menggunakan AVR timer overflow 0. Kemudian kita sudah menyalakan LED hijau ya, menggunakan timer overflow 0. Jadi kita punya program utama lampu merah. Jadi menyalakan lampu merah, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Kemudian kita nyalakan lampu hijau dengan menggunakan timer overflow. Timer overflow. Overflow pertama mati semua, overflow kedua nyala semua, overflow ketiga nyala semua lagi, mati semua lagi, nyala semua lagi, dan seterusnya. Oke. Nah, kita akan gunakan program yang sebelumnya, lalu kita akan modifikasi ya. Jadi kalau di video sebelumnya kita hanya menggunakan timer overflow 0, kita akan coba tambahkan timer compare 0. Ya, jadi kita akan tambahkan jadi timernya. Oke. Nah, oke, kemudian yang perlu kita setting adalah nanti untuk timer compare 0 yang akan kita tambahkan di sini, nanti kita akan gunakan LED yang baru ya, LED yang baru, nyalakan LED yang baru. Di sini saya akan save as dulu ya. Ini harusnya saya save as dulu. Oke, saya save as dulu. Oke. Kemudian ini saya akan menambahkan LED tambahan ya. Oke, setting, file new control. Oke, kita akan membuat LED yang baru. Oke, LED. Oke. Ini kita akan gunakan port C ya, port C, port C, 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 C. Kemudian warnanya adalah yellow, 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 yellow. Oke, mungkin yang bawah kita ya udah yellow aja, yellow aja. Yellow, 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 yellow. Lalu kita labelnya kasih C ya, C, 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 kemudian C, kemudian C, kemudian C, 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 dan C. Oke. Oke. Oke, ini untuk hapsimnya sudah kita setting, kemudian kita setting port C-nya ya. Di sini kita setting port C. Ya, kita gunakan dia sebagai output. Oleh sebab itu kita copy paste dari yang sebelumnya. Nah, dia akan menjadi output. Nah, oke. Nah, kemudian saya akan gunakan timer compare 0 untuk menyalakan lampu C. Nah, untuk menggunakan timer compare 0, apa yang perlu disetting? Ya, pertama TCCR sama, kedua TIFR sama, ketiga TIMSK sama. Setelah itu adalah OCR. Nah, kita lihat lagi di slide ya. Jadi untuk menggunakan timer compare ya, sebenarnya sama saja. Jadi kalau tadi kita setting 4 register ini, TCCR, TIFR, TIMSK, dan setelah itu CI. Nah, kalau sekarang kita tambahan satu register lagi yaitu OCR. Nah, karena saya menggunakan timer compare 0, jadi yang saya gunakan adalah OCR 0. Nah, jadi OCR 0 nanti diberikan nilai ya. Jadi nanti ketika jarum jam di stopwatch-nya itu yaitu TCNT, ketika TCNT sudah nyampe OCR, nanti akan men-trigger interrupt. Nah, kalau tadi overflow berarti dari 255 balik ke 0 untuk timer 0 ya. Kalau timer 1 bisa saja 16 bit. Nah, kalau timer 0 cuma 8 bit. Nah, jadi kalau tadi overflow, jadi maksimal balik ke 0. Dari 255 ke 0 lagi, nah itu men-trigger interrupt. Nah, kalau sekarang nilai TCNT atau penunjuk jamnya itu di stopwatch itu akan sama dengan nilai tertentu, yaitu sama dengan nilai OCR 0 yang akan kita set. Kita bisa kasih set berapa gitu ya. Oke. Oke. Nah, untuk setting yang perlu kita lakukan,
TCCR tetap, jadi untuk clocknya saya tidak akan ubah, jadi clocknya tetap ya, clock CPU dibagi 1024. Kemudian untuk, nah ini untuk TIFR dan TIMSK kita perlu ubah ya, TIFR dan TIMSK kita perlu ubah karena kita selain menggunakan timer overflow 0, kita menggunakan timer compare 0. Nah, berarti di sini selain ya untuk TIFR, selain TOV 0, kita juga gunakan OCF 0. Nah, berarti kita tambahkan di sini ya. Oke, kita tambahkan OCF OCF 0. Ya, ini ya. OCF 0. Teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, kemudian untuk TIMSK kita juga perlu setting. Tadi kita hanya menggunakan TOIE 0, kita sekarang tambahkan OCIE 0 karena selain menggunakan overflow kita juga gunakan compare 0. Nah, OCIE 0 berarti kita kasih atau di sini ya. Kasih OR. Oke. Oke, OCIE 0. OCIE 0. Oke. Nah, kita perlu setting satu lagi yaitu OCR 0. Nah, LDI time. Nah, kita kasih berapa misalnya? Kita kasih 100 misalnya ya. 100. Nah, kemudian out. Ini 100 desimal ya, bukan hexa ya. Out OCR 0 itu TEMP. Nah, jadi ketika nilai counternya nanti sampai 100, dia akan men-trigger timer compare 0. Yang nanti handlernya beda dengan overflow 0. Nah, kita coba. Oke, tidak ada error. Nah, setelah itu kita buat handlernya ya. Kalau tadi timer overflow 0 sudah kita handler dan dia dari alamat 07. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk timer compare 0. Nah, timer compare 0 manakah itu? Oke, kita lihat lagi. Oh, tidak ada. Oke, kita lihat di datasheet ya. Kalau tidak ada di sini berarti kita lihat di datasheet. Em, Loh, oke, kok nggak ada ya. Oke, coba kita lihat di AVR instruction. Oke, kita coba lihat. Nah, di contoh code sebelumnya saja. Mungkin saya sudah pernah coba tapi lupa. Oke.
Oh, di alamat E. Timer compare 0 ada di alamat E. Coba di slide tadi ada nggak nih alamat E? Oh, nggak nyampe E. Oke. Oke ya, di alamat E. Di slide belum ada, nanti kita tambahkan ya. Jadi timer compare 0 itu ada di alamat E. Jadi nanti di code-nya kita pakai .org 0e. Nah, jadi ini ya, timer compare 0 ada di alamat E. Nah, ini kita kasih ini cp aja, compare 0. Ya, jadi ini mungkin belum ada di slide, nanti kita akan infokan ya. Jadi timer compare 0 itu ada di alamat E. Jadi ketika timer compare 0 itu menginterrupt, nanti akan langsung lompat ke alamat E. Nah, jadi kita tinggal tambahkan .org 0e itu akan dihandle oleh timer compare 0 handler. Nah, di sini kita buat timer handlernya. Kita buat handlernya. Oke. Misalnya kita ingin menyalakan lampu mana tadi? Lampu C ya, lampu C. Nah, oke. Di sini mungkin saya akan menggunakan cara yang sama seperti ini, apa namanya, timer overflow 0. Saya akan menggunakan variabel lain, misalnya eh, .def var2 itu sama dengan R26 ya, R26 misalnya ya. Oke, satu R26. Oke, nah di sini LDI time. Nah, saya di sini mungkin berbeda dengan yang port B. Tadi kan nyala semua, mati semua. Sekarang saya pengen nyala atas, nyala bawah, nyala atas, nyala bawah. Nah, oke, time itu 0B. Sama, sebenarnya code-nya sama. Tinggal nanti inisiasinya saya bedakan gitu ya. Ini sama ya. Kemudian ini red i. Oke. Ini var-nya var2, kemudian di sini juga var2. Ini port C. Nah, perbedaannya adalah inisiasi untuk var2 itu bukan 0 tapi LDI var2 itu adalah 0x F0. Jadi nyala semua, eh, nanti ya pokoknya 4 nyala, 4 mati, 4 mati nyala gantian gitu. Oke, kita coba run. Ya, kita coba run ya. Ya, oke. Ini main programnya ya, main programnya. Ini yang dinyalakan dengan timer overflow 0 ya. Nyala semua, mati semua, nyala semua, mati semua. Nah, kalau ini kebalikannya. Yang atas nyala, yang bawah mati. Balikannya nanti dibalik 4 4 4 4. Nah, itu jadi kita sudah menggunakan dua timer overflow 0 dan compare 0 bersama-sama. Oke, yang satu menghandle lampu di port B, yang satu di port C. Nah, yang satu menghandle yang bulan hijau, nyala semua, mati semua, nyala semua, nyala semua. Yang satu 4 nyala, 4 mati, 4 nyala, 4 mati. Nah, oke. Nah, dan mereka semua berjalan bersamaan gitu ya. Kita bisa katakan mungkin kalau bersamaan mungkin belum pasti, tapi yang jelas concurrent, concurrent. Nah, oke, dan ini main programnya. Main programnya menyalakan lampu LED A yang berwarna merah. Oke. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kita ulangi lagi. Tadi kita setting upsim-nya ya, port C kita jadikan sebagai output lampu kuning. Di sini kita perlu setting untuk port C ya, di sini DDRC. Kemudian setelah itu kita setting TCCR tidak perlu karena sama. Kemudian TIFA dan TIMSK tadi selain menggunakan overflow kita gunakan compare 0 di sini. Kemudian kita setting OCR compare-nya. Jadi selain TIFR dan TMSK kita perlu setting OCR, yaitu ketika nanti counternya nyampe 100 dia akan men-trigger timer yang compare ini yang untuk menyalakan lampu C. Nah, setelah itu kita setting tadi ya, di alamat 0E itu adalah untuk timer compare 0 ya, timer compare 0 handlernya. Timer compare 0 itu kita kasih .org 0E karena ketika timer compare 0 itu nyala itu langsung lompat ke alamat 0E dan itu kita akan panggil handlernya. Nah, di handlernya kita nyalakan lampu ya, kita
kita invert ya, kita invert di XOR dengan 111 tuh di invert ya. Kalau 111 0000 berarti nanti kebalik 0000 1111. Nah, kalau nanti itu kebalik lagi 111 0000. Jadi diputar-putar terus, ditukar-tukar terus. Yang tadinya 1 jadi 0, yang tadinya 0 jadi 1. Nah, oke. Nah, itu contoh sederhana bagaimana kita mengutilisasi dua jenis timer, compare 0 dan overflow 0 secara bersamaan dalam satu program. Oke. Nah, untuk video kali ini kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.